Selamat malam. Kembali lagi di News AHI. Betul itu namanya? Ya, Teman-teman, betul? Oke. Baru-baru kali ini banyak dibicarakan mengenai bonus demografi seperti yang dibicarakan Bapak Wakil Presiden. Oke, tapi kita tidak membicarakan itu, guys. Bukan membicarakan Bapak. Kita membicarakan mengenai ya hal yang dekat dari kita, yaitu mahasiswa itu sendiri. Ya, banyak dari mahasiswa yang mulai bekerja dari dini karena kebijakan pemerintah yang sangat-sangat rumit, ya efisiensi tadi dan lain-lain. Ya, lalu kita melihat banyak yang keluar dari jalur jurusannya. Kita sebagai sastra Indonesia, kita akan melihat banyak juga atau ada teman-teman yang kita bertahan dari derasnya arus bonus demografi ini yang masih memilih untuk bekerja sebagai pelaku seni. Ada Tova Wijaya namanya, Tova Wijaya, yang akan kita wawancarai oleh teman kami, Dani. Sudah? Bersama dengan teman saya, Dani. Saya telepon dulu. Dani, apa sudah di TKP? Sudah. Di TKP mana, Dani? Di Burjo. Oh iya, Burjo. Kita langsung saja. Suara Dani sudah kedengar. Kita langsung berpindah ke Dani di Warmindo. Oke. Baik teman-teman, mari ikut saya mewawancarai Tova. Yuk, let's go. Makasih, Pak Dani. Không biết đâu, Doa làm Ini mainnya 6/8. datang Mas Tova di Selamat datang. Terima kasih Terima kasih. sudah mau diwawancarai. Ya. Kami dari tim News AHI izin untuk mewawancarai Mas Tova. Silakan monggo, saya sangat Mohon terbuka. maaf mengganggu pekerjaannya ya. Aman Mas. Aman. Hari-hari ini banyak mahasiswa yang nyambi sambil kerja Mas. Oke. Dan banyak pekerjaannya itu yang tidak sesuai dengan jurusannya. Oke. Apa yang membuat Mas Tova memilih menjadi seniman dan tidak menjadi seperti orang pada umumnya gitu? Karena yang jelas saya merasa saya punya rasa memiliki jurusan yang sedang saya ampu. Sastra seperti itu. Makanya saya rasa untuk saya belajar di kampus, untuk saya juga di kehidupan masa depan, saya tidak bisa jauh-jauh dari sana, dari seni seperti itu Mas. Karena aneh saja seperti itu ketika saya malah menjadi samsat atau becak gitu. Itu kan tidak harus kuliah sastra seperti itu. Nah itu sih kesadaran rasa memiliki jurusan seperti itu. Saya rasa seperti itu. Lalu bagaimana yang melatar belakangi orang cari kerja, mahasiswa cari kerja kan Oke. Kuliah yang mahal kan? Oke, Mas. Lalu bagaimana solusi untuk itu ketika pekerjaan Anda seperti itu? Yang jelas untungnya seperti itu, untuk biaya kampus saya masih dibantu oleh orang tua seperti itu. Nah kalau untuk jadi yang dihandle itu kehidupan saya sehari-hari, seperti hobi saya tentunya buku seperti itu. Nah di seni ini lumayan di lingkup seni bisa mengcover Mas. Oke. Pekerjaan seperti apa yang Mas Tova lakukan di bidang seni, dan kalau boleh bisa share soal pendapatan dan lain-lain. Oke, kalau saya biasanya yang saya mendapatkan lumayan seperti itu di MC Mas, masih Master of Ceremony seperti itu. Di sisi lain juga ada Mas di kepemanggungan itu biasanya kru panggung ataupun kru lampu seperti itu Mas. Ya itu lumayan lah Mas, tapi ya tidak kok seperti bekerja di kantor, berbeda seperti itu Mas. Karena kan by request seperti itu, tanggapan. Oke. Menurut Mas Tova, apakah yang Mas Tova lakukan ini adalah juga dampak dari kebijakan pemerintah, dampak dari suatu kebijakan pemerintah yang menjadikan Mas Tova seperti ini, mahasiswa dan merangkap kerja dan kerjanya harus menjadi seniman gitu?
Kalau harus menjadi seniman tentunya enggak ya, Mas, ya. Enggak, tapi menurut saya kalau harus kerja itu loh, harus orientasinya uang. Nah, itu menurut saya ya pemerintah, lagi-lagi kembali ke pemerintah. Menurut saya impactnya besar sekali di dunia pendidikan. Ya, dengan harga kuliah yang makin tidak masuk akal, terus biaya hidup di Jogja itu sudah mulai tidak masuk akal. Artinya banyak hal yang latar belakangi memang harus kerja seperti itu. Kalau harus berkesenian sepertinya tidak ya. Itu nggak ngaruh, meskipun pemerintah bagaimanapun tetap harus. Berkesenian tetap harus. Nggak mempengaruhi. Itu kan mindset, Mas. Berkesenian itu mindset. Oke, mungkin yang Hati. terakhir mungkin ya Mas. Gitu. Apakah situasi saat ini ideal bagi mahasiswa Ini berkesenian. untuk kenyataan yang memaksa mahasiswa harus menyambi kerja dan kuliah, atau orang diharuskan harus kuliah, ketika kuliah diharuskan bekerja? Kalau diharuskan untuk kuliah mungkin masih bisa diperdebatkan ya Mas ya, karena nyatanya juga banyak hal kok yang tidak didapatkan di kuliah, masih ada alternatifnya. Tapi kalau untuk apa tadi Mas yang Kuliah intinya, harus bekerja, apakah kuliah itu harus ideal? bekerja, itu tidak ideal sekali menurut saya. Kuliah harus bekerja karena formalitasnya Mas. Nah itu juga mempengaruhi sekali kenapa kerja di saat kuliah itu susah, karena rasa saya kampus menjauhkan saya dari hal-hal yang apa ya, yang praktikal rasanya, seperti bertani. Baiklah, kebijakan pemerintah mempengaruhi banyak masyarakatnya ya. Banyak kan? Salah satunya Pelajar. yang baru saja kita wawancarai yakni Tova Wijaya. Betul. Mungkin Mas Tova ada pesan untuk mahasiswa secara umum, atau untuk pemerintah, atau untuk siapapun? Untuk mahasiswa sih Mas. Iya, silakan. Itu semua orang saja rasanya. Semua orang saja rasanya. Yang penting punya sesuatu yang dicintai aja, apapun itu. Oke. Terima kasih Mas Tova. Terima kasih sekali Mas Hani juga. Semoga Kalau mau pesan aja. Iya. Santai. semoga sukses di Amin. bidang kesenian. Amin. Semoga pemerintah segera memberi Lengser, kebijakan. ya memberi kebijakan yang terbaik. Oke. Amin. Sampai bertemu di lain waktu. Ya. Sekian. Kembali ke Solo. Ya, itu dia report singkat dari Mas Dani dan Mas Tova untuk mencintai apa yang kalian lakukan. Bukan hanya formalitas seperti begitu saja dari kami, dari News AHI. Ini giliran kita. Kamu kameramen.